Ano mga mahot pa? Hati na. Pwede mo sa tanas ka na sa tuloy. Ano mga mahot pa? Makanya naperbaiki sama. Oo, ba? Yan. Ya, sudah berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu ida'atil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Kedua orang tuaku, bapakku, mamaku, istri dan putri-putriku, Aira dan Alima. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Aira sudah berpuasa berapa hari belajar, mulai dari sahur hingga berbuka puasa. Begitupun adik ya, mulai belajar bersahur dan hingga menyelesaikan puasanya. Syukur alhamdulillah. Putri-putriku sudah belajar. Syukur alhamdulillah kita juga telah menyelesaikan sholat tarawih selama 1 bulan. Menunaikan zakat fitrah. Kalau zakat mal mungkin belum cukup. Dan dirangkaikan dengan jamaah salat Idul Fitri pada hari ini. Ini merupakan suatu sejarah dalam keluarga kita melaksanakan salat Idul Fitri secara mandiri, secara internal di rumah. Doa kita semua mudah-mudahan puasa dan ibadah kita mampu mengantarkan kita kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah ini kita salat Id, kita akan saling memaafkan. Dan mari kita teruskan menyinari rumah kita dengan sholat, bacaan Al-Quran dan salawat, dan menjauhkan diri dari godaan syaitan yang telah kita sering lakukan pada saat bulan Ramadan. Insya Allah, la ilaha illallah. Sabda Rasulullah pernah mengatakan, janganlah engkau jadikan rumahmu sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Mungkin maksud dari sabda Rasulullah bahwa surat Al-Baqarah agar kita senantiasa menyinari rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah kita senantiasa membaca Al-Quran. Namun secara tekstual di sini dibacakan surat Al-Baqarah. Dengan demikian saya akan mengutip beberapa ayat dari surat Al-Baqarah
semoga ini menjadi pengingat bagi kita supaya kita selalu mengambil pelajaran, mengambil hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi saat ini yang pandemi wabah COVID-19, maka kita harus banyak-banyak mengambil hikmah dalam Al-Quran. Saya akan mengutip ada 3 ayat dari surat Al-Baqarah, mudah-mudahan kita bisa memahami. Surat Al-Baqarah 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kau mengingkari nikmatku. Kemudian dilanjutkan ayat 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian saya lanjutkan dari ke 155 ayat Al-Baqarah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari 3 ayat ini saya akan memaknai, ada 3 konsep untuk memaknai ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sabar, ikhlas, dan syukur. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk senantiasa bersabar, ikhlas, dan syukur. Maksud dari ayat ini mengajarkan kita bahwa kita tidak hanya sabar pada saat kita ditimpa cobaan, ketakutan, kelaparan, kesempitan di kala sempit, tapi kita juga harus bersabar di kala kita lapang. Begitu pula kita pada saat kita lapang, kita senantiasa harus tetap bersyukur. Bukan hanya di kala lapang, tapi pada saat kita di kala sempit, di saat kita ditimpa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, tetap kita bersyukur. Jadi semoga kita senantiasa bersabar, ikhlas, dan syukur di kala lapang dan di kala sempit. Semoga senantiasa kita memahami dan menjalankannya. Semoga kita menjadi keluarga yang soleh. Karena tingkat yang paling sulit untuk dilaksanakan adalah rasa syukur. Jadi semoga kita senantiasa bersyukur. Bukan hanya bersyukur di kala kita lapang, bahkan kita di kala sempit tetap bersyukur. Dan pada saat kita bersyukur, kita akan merasakan nikmat yang sebenarnya. Karena boleh jadi kita menganggap sesuatu ini, membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kita. Boleh kita menganggap baik sesuatu, namun itu amat buruk bagi kita. Hanya Allah yang mengetahui. Kemudian memaknai ayat Al-Quran selanjutnya tentang sabar, ikhlas, syukur. Saya akan mengutip lagi surat Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang, dan Ia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Maha suci Allah, hanya Allah yang maha suci. Manusia tidak akan selalu berusaha memperbaiki diri. Maha suci Allah. Dengan adanya COVID-19, kita melihat bahwa hanya Allah yang maha suci. Virus yang tidak terlihat sangat mudah menularkan ke banyak manusia. Itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang maha suci. Dan ayat 62 Al-Furqan, dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Nah, dari ayat tersebut bahwa kita memang diajarkan supaya kita selalu mengambil pelajaran, selalu berpikir, selalu mengambil hikmah terhadap kejadian-kejadian di siang dan malam yang kita hadapi di dunia ini, agar kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Karena pasti akan selalu ada nikmat yang kita dapatkan dari Allah, meskipun kita merasa belum cukup. Insya Allah kita senantiasa bersyukur. Dan ayat Al-Furqan ayat 63, saya
kita lanjutkan. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi dia senantiasa bersyukur dan rendah hati, berserah diri dan bertawakal. Meskipun orang mengatakan, apapun yang orang katakan, dia senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh keselamatan, dan dia senantiasa bersyukur. Dia tidak peduli dengan omongan orang lain, dia tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia tetap bersyukur. Meskipun dihina, dicaci maki, dengan berbagai kata-kata dia tetap merendah hati, berserah diri dan bertawakal, dan dia mengucapkan kata-kata keselamatan. Insya Allah kita jadi keluarga yang senantiasa mengucapkan kata-kata keselamatan, mengucapkan kata-kata, melaksanakan, mengamalkan sabar, ikhlas dan syukur. Semoga kita menjadi keluarga yang soleh. Di tengah suasana COVID ini, marilah kita laksanakan himbauan pemerintah yang sudah kita lakukan saat ini, senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, sabun, dan tetap beribadah. Semoga kita dilindungi dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat tetap beraktivitas seperti biasa. Insya Allah COVID-19 ini memberikan hikmah kepada kita secara pribadi dan mudah hikmah kepada seluruh bangsa Indonesia. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saya akan untuk mengakhiri, ada sebuah peristiwa menarik 14 abad yang lalu, bahwa Rasulullah membacakan amin 3 kali, sementara itu sahabat-sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata apapun. Akhirnya sahabat bertanya, mengapa engkau membaca amin 3 kali ya Rasulullah? Beliau menjawab, ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suaminya dan keluarganya. Maka aku pun mengaminkan doanya sebanyak 3 kali. Ya Allah, dengan kisah ini selanjutnya kita harapkan selesai ibadah Idul Fitri ini, salat Id ini, kita akan saling memaaf-maafkan. Insya Allah kita diberikan ridho Allah SWT. Selanjutnya konsep untuk meraih kebahagiaan sesuai hadis Rasulullah, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah kita memahami dan mendalami agama dengan baik, saling menghormati antara anak dan orang tua, mencari rezeki yang halal, hidup sederhana, dan mengintrospeksi kita masing-masing akan kekurangan dan kelemahan kita. Dengan akhir, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ila jannati sumara. Allah akan mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surga bersama-sama, insyaallah. Semoga yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini COVID-19 ini dari Indonesia khususnya dan dari seluruh dunia serta masyarakat Indonesia, dan dijauhkan oleh Allah SWT dari berbagai musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aku bifir warham wa anta khairul rahimin. Semoga kita senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Dan satu tutup, Allahu Akbar, 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 Allahu
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله واحد وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واتقوا الله لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Ya, setelah selesai sambil membaca salawat Muhammad, mari kita saling berjabat tangan dan saling memaafkan antara orang tua, anak, istri, suami dan istri dan anaknya kepada ayah bunda semua. Ya, ayah. Kalian bisa sama kakek. Saling sama kakek. Saling sama kakek. Saling kakek. Kakek. Dari jarak. Sama Pak. Dari mana gosanya? Kami minta maaf toh, sebut tuntas. Mulailah dibikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum di Jogja. Tidak. Anu dulu mama. Sepatah kata dulu untuk di Jogja. Ya Pak. Sepatah kata di Jogja bilang selamat hari raya. Terus apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.